Itu sih sebenarnya yang saya tuh kadang agak bukan komplain sih, agak kadang nyinyir ya, mohon Iya. maaf saya hobi nyinyir gitu. Ke teman-teman yang kadang tuh pertanyaannya nggak masuk akal dilemparkan ke kelompok yang emang kita tahu mereka pasti akan bingung di sana gitu. Otomatis kan akan menjatuhkan nilai Iya. teman kita gitu kan. Kadang saya nggak terlalu senang untuk itu sih. Jadi kalau mau tanya pun biasanya lihat-lihat dulu gitu, nge-counter. Sekalipun saya punya pertanyaan, biasanya saya lempar ke temen dulu gitu Paling kan. enggak dipelajarin dulu lah. Dipelajarin dulu, enggak tak kasih tahu, nanti coba didetailkan di sini, saya mau nanya di sekitar sini kalau Iya. gitu kan. Kalau seandainya emang sekalipun ada pertanyaan nyinyir kayak gitu, kalau emang biasanya saya tipenya nggak tegaan sih kadang. Jadi kalau kadang tahu tahu jawabannya itu ngecoba untuk nge-counter ini sih, backup di grup itu kayak gitu. Soalnya kan nggak enak juga sih maksudnya ngelihat teman kayak gitu gitu kan. Dan juga nggak berbobot banget kalau Apalagi kalau malah pertanyaan itu tambah out of the contact box. banget gitu kan. Jadi ya ngapain ditanyain gitu. Iya. Di PBI selama 4 tahun. Nah, kemudian lulus terbaik, akhirnya mau ngelanjutin lagi kemana? Belum tahu. Jadi ini tuh masih kebimbangan antara mau lanjut lagi atau mau kerja. Tapi kalau melihat sekarang sih mau coba-coba dunia kerja dulu sih. Gitu. Oh, seperti itu. Iya, jadi mau nge-challenge diri lagi gitu kan. Maksudnya kan 4 tahun ini emang di sekolah kayak gitu kan, menyerap gitu. Jadi mencoba untuk men-challenge, mari kita mencoba melihat realnya tuh kayak gimana sih kayak gitu kan. Tapi kata orang, kalau udah megang uang itu males buat sekolah. Takutnya seperti itu. Soalnya kalau fresh graduate itu kan emang digiurkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang ini ya, yang bayarannya tinggi. Nah, iya kalau kita nggak tergiur di sana. Tapi kalau kepleset, udah males mau lanjut lagi, ini udah cukup kok. Apalagi Mbak Amalia ini kan seorang cewek, besok kan ini Arahnya menikah lah ya. arahnya Nah, itu menikah. tuh sebenarnya agak saya nggak suka sih dapat pertanyaan kayak gitu. Karena keliling itu masih mikirnya kak undangan dan Nah, lain-lain kayak gitu. Padahal menurut saya tuh kalau saya sendiri gitu kan, saya masih 22 tahun. Iya. Jadi kalau saya mau kerja setahun 2 tahun berarti saya 24. Kalau mau lanjut kuliah lagi berarti saya 26. Kalau mau kerja lagi berarti saya 28. Emang kan untuk arah nikah tuh sebenarnya ya di atas 28 29 gitu loh. Berarti Jadi lebih ke karir ya. lebih ke karir. Saya tipikal yang pokoknya saya mau ngejar apa yang saya pengen gitu kan. Saya sampai punya cita-cita kalau saya ke Gramet gitu kan, mau beli buku, saya nggak usah mikir ada uang berapa di dompet. Itu cita-cita saya. Soalnya suka baca buku tapi cenderung ke novel sih sebenarnya. Novel atau self improvement gitu kan, lain-lain. Penulis siapa? Yang Penulisnya yang novel, kalau yang ini baru-baru ini tuh saya ini agak feminis sih sebenarnya. siapa? Punyanya majalah online feminis Magdalene gitu. Kalau yang paling yang lainnya itu kayak Ika Natasha gitu, yang ala-ala metropop gitu, atau yang self improvement kayak itu penulisnya NKCTHI gitu kan. Tuh. Post feminisme. Feminis. Saya tipikal yang feminis. Jadi banyak teman-teman cowok yang mungkin kayaknya akan menghujat saya gitu kan, Iya. gara-gara cewek ngapain gitu kan. Padahal sebenarnya menurut saya feminis ya kita gitu, bukan memperjuangkan sih, tapi tentang gini, mikirnya feminis pasti apa nih masnya, saya balik deh. Ayo. Aku malah kena tanya. Karena Feminis itu menurut saya. iya. Oh, menurut saya. Iya, iya. Menganggap rendah lah, menganggap kesetaraan itu, bentar, itu ada setan-setan mengganggu saya. Kesetaraan gender. Enggak kesetaraan gender. Iya. Deh. Oke, intinya itu. Oh, tumben, maksudnya ini jawabannya cukup netral gitu. Biasanya itu ada yang cenderung apa sih namanya? Langsung drip gitu loh. Patriarki itu loh. Bener. Jadi pasti mikirnya kayak oh cewek itu yang harus di Ya, atasnya harus ini, cowok. harus Nah, ini, kayak gitu. itu. Padahal sebenarnya feminis tuh ya intinya sama aja sih sebenarnya. Kayak maksudnya kalau cowok punya pilihan untuk jadi ini, ya cewek punya pilihan untuk jadi itu juga gitu kan. Selama ini masyarakat kita kan cenderungnya kayak tadi. Iya. Cewek kuliah habis itu kerja bentar ya otomatis married kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kita punya banyak pilihan untuk ngapain dulu gitu kan. Baru nanti married tuh nomor kesekian tuh kan juga bisa. Nah, itu yang harus diubah dari mindset pemikiran anak-anak muda.
kalau nikah mulu. Soalnya biasanya emang seringnya gitu kan, anak SMA aja kadang Udah habis kebelet, itu udah kebelet gitu kan. Anak les saya terutama itu kadang kayak, Bu habis ini mau nikah gitu kan, enggak mau kerja dulu gitu. Aku kok mau nikah sih Bu, kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau kamu, tapi kalau saya mah enggak. Saya selalu begitu sih. Jadi nggak mau ngeblame orang-orang yang bisa kita bilang cenderung patriarki gitu kan, tapi selama masih bisa apa ya, pendapatnya masih bisa ditolerir, tapi kalau emang cenderung agak ngejelep kayak banget gitu kan, bisa makin pedes saya juga. Ada buku terbaru nih, feminisme. Tadi sih bukunya Magdalene yang saya baca, jadi itu kumpulan essay dari beberapa orang gitu kan, banyak orang selama 2 tahun ini, jadi sedang baca itu sih. Ini ada serigala betina di tubuh wanita, perempuan, di tubuh perempuan. Udah pernah baca? Belum. Itu feminis banget, membahas isu-isu seperti itu. Oke, bisa ditambahkan mungkin habis ini. Menambah referensi. Tenang, oke. Berarti ini ya pemikir juga ya. Pemikir perempuan, pemikir lah. Soalnya enggak terlalu ini mengedepankan jodoh, enggak terlalu mengedepankan pernikahan ya. Soalnya juga di debat kan kebanyakan cewek Mas, jadi di angkatan dulu waktu saya debat, saya satu-satunya adik tingkat, satu-satunya cewek, lainnya itu 5-6 lainnya ya, 4-5 lainnya itu cewek semua. Tapi kita juga satu cenderung tentu feminis gitu loh, yang emang iya apa sih gitu kan, maksudnya kalau mereka bisa gini ya kita juga bisa kayak gitu, cenderung itu sih. Kita biasanya membahas soal seputar itu, apalagi di debat kan kita universal, nggak cuman bahas pemerintah politik gitu kan, mengkritik, tapi juga bahas soal LGBT, gay, feminis juga gitu kan, bahas soal isu-isu yang kadang tuh terlalu tabu gitu, kita bicarakan di debat itu. Sampai mohon maaf, seksualitas juga kita bahas di debat juga kayak gitu. Didebatkan juga. Tapi memasukkannya bagaimana ke ekonomi, ke lainnya, impactnya tuh di mana, dampaknya di mana, itu yang kita lihat. Bukan perilakunya ya? Bukan perilakunya gitu. Nanti kalau perilakunya itu nanti beda bahasan sendiri gitu kan ya. Betul. Soalnya debat itu kan juga harus paham apa yang didebatkan kan. Otomatis kita membaca apa materi yang akan didebatkan. Nah dari membaca itu pengetahuan kita naik, pengetahuan kita bertambah, akhirnya jadi lulusan terbaik. Apakah karena debat menjadi lulusan terbaik? Masih kita pertanyakan. Kayaknya enggak juga sih, maksudnya kan sebenarnya debat juga cukup menyita waktu gitu kan, soalnya harus latihan seminggu berapa kali, dan itu wajib kalau mau lomba gitu kan. Jadi mungkin kalau lulusan terbaik sih gimana menyeimbangkan sih menurut saya gitu kan. Kita punya banyak prioritas, kayak ketika saya semester 5 saya ngeliat sih saya kuliah juga iya, saya organisasi juga iya. Saya juga waktu itu persiapan untuk lomba-lomba juga iya. Akhirnya 4 kegiatan gitu kan. Gimana menyeimbangkan ini gitu. Ya emang konsekuensinya adalah begadang. Memang begadang. Emang begadang gitu. Sering banget begadang, itu udah makan tiap hari kayaknya. Waktu semester 5, 6. Tapi dibalas nggak begadangnya? Dibalas gimana? Kan begadang itu kan tidak tidur. Nggak tidur. Otomatis kan kurang tidur. Nah ketika kurang tidur, itu tidur atau tidurnya itu lebih dari normal atau membalas yang enggak tidur itu? Tidurnya normal sih biasanya, kayak seandainya emang hari ini gitu kan nggak tidur sama sekali gitu, nanti paling mulai jam 8 udah tidur, tapi paling nanti jam 2 itu udah bangun lagi, kebangun sendiri, jadi kayak natural gitu loh, bangun sendiri tapi nanti ngapa-ngapain, nanti kadang bisa tidur lagi, tapi kadang juga sampai pagi gitu. Tapi begadangnya yang produktif ya? Iya, soalnya kan perlu digarisbawahi. Banyak yang begadang tapi ngopi, jagongan. Malah saya waktu semester awal sampai tengah, semester 7 ya kayaknya, itu tuh nggak pernah ngopi. Tapi begadang. Begadang dalam artian belajar. Maksudnya nggak pernah bener-bener nongkrong gitu, jarang banget. Baru waktu semester 8 ini malah, waktu skripsi gitu kan, mencari inspirasi kayak paling ngopi dan lain-lain kayak. Jadi mungkin agak bersosialisasinya akhirnya di semester 8 ini sih. Mungkin terlalu inspirasi juga membingungkan ya nanti. Buntu Mas. Malah terlalu banyak inspirasi kan juga membingungkan. Kemana arah jalan kita. Kalau menurut Mbak Amalia, mahasiswa kupu-kupu itu sama mahasiswa kura-kura, kuliah pulang sama kuliah rapat itu efektif yang mana sih? Melihat pengalaman Mbak.
Amalia sendiri? Kalau dibilang efektif gitu kan, mana yang paling efektif nggak ada. Cuman kalau dikasih dua pilihan ini, biasanya lebih cenderung ke yang kuliah rapat. Walaupun itu nggak menjadi jaminan mereka akan bagus di sosialnya gitu loh. Maksudnya di organisasi kan tennya biasanya banyak relasi, banyak apa. Tapi kan kenyataannya kalau kita bicara kenyataan, banyak juga yang yang emang sekedar ikut aja gitu kan, ikut rapat, diem, pulang, besok nggak tahu acaranya apa, tinggal ngikut aja kayak gitu. Itu juga banyak. Tapi menurut saya kalau emang mau terjun ke organisasi gitu kan, ya udah dikelarkan di sana gitu loh. Seandainya emang kamu sudah tidak nyaman gitu kan, pengen nggak cocok, kalau mau keluar mending gentle ngomong keluar. Kalau saya senangnya lebih gitu, soalnya banyak case yang terjadi gitu kan di organisasi saya maupun luar, itu banyak yang emang ngerasa kayak udah nggak cocok, nggak pernah berangkat sama sekali, Tiba-tiba ngilang kayak kita dia. WA, ya betul sekali Ya ya Tuhan, Allah. betul. Dia ngilang, Mbak. Dia siapa? Habis putus gitu. Jadi itu sih paling, pokoknya kalau mau organisasi ya sekalian, kalau mau cuman rapat karena akhirnya dispensasi nggak masuk ke kuliah gitu kan, masuk kelas sih ya apa gunanya, kayak itu kita kuliah juga sebenarnya kan nyari ilmu gitu kan. Kalau di kelas kan kita berarti soft skill, hard skillnya kan kita butuh di luar dari organisasi itu sendiri, dari apa yang emang perlu seimbang. Tapi masalahnya banyak yang nggak seimbang sih biasanya. Dan akhirnya berdampak ya kepada studi itu sendiri. Kalau nggak yang dikorbanin organisasinya, kalau nggak itu ya kuliahnya, kalau nggak seimbang. Tapi kalau seimbang nanti sama-sama dapat lah. Cuman resikonya emang akhirnya nggak pernah di rumah, itu aja sih. Kalau kura-kura kalau menyeimbangkan dua-duanya, maksudnya kan akhirnya mau nggak mau kita hari Sabtu atau apa ngerjain tugas keluar, atau mungkin rapat dan lain-lain, hari Minggu masih acara dan lain sebagainya. Emang jarang di rumah konsekuensinya sebenarnya. Jadi kalau orang tuanya agak protes, kayak orang tua saya sebenarnya, ibu juga sering protes, cuman sering dikasih. Kalau saya sih, saya pernah waktu jadi waktu ada acara Esa, tante saya itu meninggal paginya itu, disuruh pulang. Sebenarnya udah ditelepon terus suruh pulang. Tapi saya mikir, saya nggak tahu itu tante udah meninggal gitu kan. Cuman saya mikir, saya ketuanya di sana. Ini ada acara, nggak mungkin saya pergi karena saya yang pegang tanggung jawab kayak gitu kan. Yang waktu itu ternyata ada tetangga yang emang ikut LO gitu kan, bantu acara itu, ngasih tahu ke salah satu teman kalau tante saya itu meninggal jam 3 pagi. Yang LO itu LO1 itu ya? Yang pegang itu kan. LO1 sini. Bener. Ada LO1 itu. Ini kayaknya maksudnya pengalaman jadi LO ya? Enggak, saya terkesan sama mbak-mbaknya. Terkesan sama mbak-mbaknya cantik ya? Enggak sih. Enggak, terus? Lumayan aja gitu. Pantas buat diajak jalan gitu. Terus untuk diajak jalan, term baru ini kayaknya ya. LO, terus lanjut? Terus akhirnya nggak mau pulang. Terus om tuh sebenarnya mau kesini, mau jemput gitu kan. Terus temenku yang emang sekretarisku saat itu sama wakilku gini, aku dikasih tahu kalau tanteku meninggal. Saya tuh shock kayak gitu. Nggak dikasih tahu kalau tanteku meninggal, cuma dikasih tahu kalau tanteku udah parah. Gitu, pokoknya kamu harus pulang. Enggak, aku gak ketutukan bilangnya gitu kan. Akhirnya itu masih bimbang, aku pulang nggak kayak gitu kan. Tapi aku bilang, emang itu cuma sakit biasa, aku balik. Saya bilang gitu. Tapi kalau emang nanti lebih, aku tak telepon. Saya bilang gitu. Tapi temanku tuh saat itu bilangnya sama nangis. Pokoknya kamu harus pulang. Aku digituin. Sebenarnya nggak mau pulang pas itu. Saya tanggung jawab gitu loh, Mas. Maksudnya menurut saya, karena walaupun saya cewek gitu kan, karena emang saya sudah ngedesain ini kesepakatan bersama, mau apapun itu harus dikelirkan sampai akhir gitu kan. Tapi ternyata pas pulang itu menurut saya udah nggak ada. Jadi akhirnya saya telepon sini gitu kan. Pokoknya di-handle ya. Nanti saya kesana. Jadi akhirnya siangnya setelah pemakaman tante itu sempat balik ke kampus lagi, ngelihat apa yang kurang sama ambil barang, terus habis itu baru pulang lagi. Sampai segitunya ya? Iya, karena menurut saya itu tanggung jawab beban sih. Jadi kalau emang kita udah komit untuk apapun ya harus diselesaikan kayak gitu, entah itu cewek entah itu cowok. Tapi nggak ada wakil-wakil yang bisa mewakilin gitu? Bisa, cuman karena saya tuh terlalu perfeksionis, jadi apapun itu pokoknya harus clear kayak gitu loh. Sampai tugas aja kadang, kalau tau gak sih di kelas kan ada kelompok gitu kan, sampai mereka tuh biasanya bergantung, jadi ini agak menyebalkan sebenarnya. Pokoknya kak dibagi dong tugasnya dan lain-lain. Saya pernah marah-marah gara-gara itu tuh cuman misah gitu, kayak bagi bab ini ke orang ini itu cuman akhirnya digantungkan ke saya, padahal
saya juga ribet loh, kayak kamu mau ngasih kau apapun juga bakal aku terima kayak gitu loh, bakal aku jalanin selesai kayak gitu kan. Cuman akhirnya ya udah, mereka ya agak dimarahin sih sebenarnya gitu kan, agak sedikit emosi, cuman akhirnya ya udah tak bagi gitu. Cuman emang kalau di kelompok biasa ketika disubmit lagi ke saya dan emang ada yang kurang serk, saya akan komplain ini harus dibenahin. Jadi ketika di kelompok saya gitu kan, kalau kamu emang nggak ngerjain cuma ada 2 pilihan, namamu nggak ada di makalah, atau kamu ngerjain tak tunggu sekarang tak kasih deadline. Itu saya cukup keras di sana sebenarnya. Aku juga ikutan, mau ikutan seperti itu biar gak digantungin. Soalnya waktu semester awal tuh ada yang kayak gitu loh Mas. Jadi akhirnya muter otak ini gimana caranya biar bagus tapi juga ada kontribusi gitu. Soalnya sekalipun akhirnya saya tega untuk nggak memasukkan namanya, tapi saya kerjakan sendiri kan akhirnya dia nggak dapat apapun gitu kan. Kalau dia masih ngerjain kan dia masih paham apa yang dia kerjakan, bagiannya apa, materinya apa gitu loh. Itu Ngerjain tugas dengan deadline atau nggak dicantumin namanya kalau nggak ngerjain, milih mana? Kalau Masnya milih mana tuh? Aku mending ngerjain tugas sendiri gitu. Mending tugas sendiri Daripada kelompok. Soalnya mah tambah bingung. Iya deh. Satu, nggak paham materinya apa, terus yang kedua udah dibuat bingung lagi. Nah, kembali lagi ke organisasi. Soft skill menurut Mbak, apakah organisasi itu bisa menumbuhkan soft skill? Kalau bisa dan enggak. Bisa dan enggak. Nah, itu kontra dong. Iya. Bisa dan enggak. Soalnya sebenarnya jawabannya akan kembali lagi ke awal. Kalau emang kamu maksimal di sana, kamu akan dapat itu gitu. Kayak gini, soft skill kan sebenarnya kayak negosiasi gitu kan. Terus kita komunikasi kayak gini gitu kan. Termasuk strategi pengaturan waktu tadi kan. Betul sekali, timingnya, manajemen timing. waktu dan lain-lain. Kalau emang kamu into di sana, ngelola dengan baik, ya kamu akan dapat itu. Tapi kalau kamu hanya sekedar ikut gitu kan, aku di divisi ini, udah ada Mbak si A kok yang benahin, udah ada Mbak si B kok aku tinggal ikut, akhirnya nonsense dong, nggak dapet apa-apa. Oh iya. Iya kan? Seperti itu. Jadi nggak selalu menjadikan patokan kalau di organisasi pasti A, tapi setidaknya di organisasi kalau memang kamu real di sana, kamu dapat lebih gitu kan dibanding yang lain. Walaupun kadang banyak juga yang di luar gitu kan. Beberapa teman banyak juga yang ternyata jadi relawan gitu kan, yang ternyata ternyata mereka aktif di luar kampus yang emang skillnya tuh ternyata tertatanya di sana, dan organisasi juga kan judulnya, cuman yang beda intra sama ekstra gitu aja. Kalau Mbak Amalia sendiri, apa sih yang udah didapat, udah sadar gak sih kalau soft skill itu didapat dari organisasi, dari UKM tadi, ikut terus debat itu, dapat dari itu soft skillnya atau dari mana? Sadarnya sedikit banyak dari sana. Sedikit banyak dari sana. Yang dominan? Yang dominan di debat sebenarnya. Di debat. Iya. Aneh-aneh ini. Bagaimana memaknai mahasiswa terbaik? Apa ya? Menurut saya malah kayak Q&A. Iya, ini kayak ala-ala inspirator atau apa ya? Bagaimana memaknai mahasiswa terbaik seperti Mbak Amalia SPD? Asik, aduh susah ini. Apa ya? Kalau saya maknanya adalah saya nggak berpikir kalau saya itu terbaik gitu. Saya cuma mencoba ketika. Tapi terbaik loh Mbak, ada tulisannya. Iya kan, itu tulisannya Mas. Tapi menurut saya kalau membanggakan itu kan akhirnya kita nggak emang terbaik gitu kan? Iya maksudnya gini. Menurut saya ketika nge-show kalau ngomong saya terbaik itu, bagi saya, menurut saya itu nanti akan apa ya? Sombong yang pertama, yang kedua akan narsistik gitu. Iya. Mbak Amalia nggak usah ngomong terbaik. Kalau saya sih memanainya gini, itu kan proses sebenarnya. Jadi ketika kalian emang ingin terbaik itu sebenarnya reward gitu kan. Yang penting itu menurut saya adalah prosesnya. Karena saya tipe orang yang kalau bisa saya bantu, saya bantu. Contohnya ketika skripsi gitu kan. Saya nggak mau sombong, ini sekedar cerita ya. Maksudnya kayak ketika emang kalian bingung, ayo kita diskusi gitu. Sampai ada teman yang, Kak aku bingung di ini gitu, ayo dong ketemu bahas kayak gitu. Emang saya ketemu, saya baca skripsinya, saya ngomong ini kurangnya di ini. Kamu mending nambahin di ini daripada nanti kamu dikritik di dosen di ini kayak gitu. Atau emang ada beberapa yang nggak ngerti gitu, nggak ngeh soal udah dijelasin sama dosennya, tapi masih nggak bisa nangkep ini tuh yang harus dirombak yang apanya gitu. Jadi biasanya emang banyak teman-teman yang emang nge-WA untuk, Kak kamu di mana gitu, ajarin terus ini. Menurut saya terbaik adalah gimana kita bermanfaat buat orang lain sih. Kalau yang itu Mbak pernah nggak diminta ajarin?
Oh, oke, kalau yang itu Kalau yang itu gimana? itu Kalau yang itu? sebenarnya kenalnya waktu dia di semester 1 malah. Oh, Di semester 1. Jadi Esa ada acara SIG udah yang mulai menggabungkan. ini ya, genit-genit gitu ya. Enggak, dia Genit. tuh enggak genit Mas, cuman emang agak mungkin agak goyang aja gitu loh. Oh, kayak gue. Soalnya dari awal ketemu tuh kelompoknya jadi kita di SIG itu kayak apa ya, kayak grup untuk emang saling mengenal gitu loh. Maksudnya nambah emang untuk menambah anggota supaya narik di ESA, juga untuk nge-share beberapa knowledge lah kayak gitu kan. Nah, pas aku tuh ketemu sama kelompoknya si dia. Dia yang saat itu nge-handle kelompoknya gitu kan, yang gurai teman-temannya untuk ayo dateng dan lain-lain kayak Jadi gitu. teman-teman, dia itu kalau mau lihat tampangnya itu di podcast pertama, silahkan diklik. Oke, Dia itu jadi host yang pertama. Nah, jadi kalau penasaran silahkan dilihat, itu mas-mas cukup antik sekaligus unik gitu. malah ngomongin dia. Eh, berapa sih Mbak lulusan tahun ini? Kalau di PBI kayaknya kalau nggak 38 40. 38-40. Jadi separuh dari satu angkatan di PBI sih Mas. Mbak Amalia nanti lanjutin lagi atau kerja tadi? Kayaknya mau kerja dulu deh. Kalau lanjut mau di mana? UPI. Kenapa nggak di sini? Ada jurusan yang saya pengen dan ada di sana. Mau apa di sana? Maunya enggak, kalau HI kayaknya akan melenceng jauh banget. Jadi sebenarnya tuh saya seneng di, kalau enggak di psikologi sebenarnya kayak di manajemen pendidikannya gitu, supaya kalau masih mau masuk di pendidikan. Tapi sebenarnya saya interest di psikologi sebenarnya gitu. Kalau HI kan udah mendukung tadi kan, dari debat. Iya. Nanti kalau jadi ini Soalnya kalau di HI kita kan bicara politik dan lain-lain kayak gitu kan. Dan menurut saya tuh politik tuh matterful, bener-bener apa ya, dia tuh bisa ditarik untuk ke A, ke B, ke positif, negatif. Dan itu lebih menurut saya akan tantangan di apa ya, prinsipalnya bahkan di sana tuh akan lebih besar gitu loh. Kalau emang akhirnya masih bergulat di prinsip, terus kayak akhirnya stepnya kemana nih, kan akhirnya nggak ada improvement. Jadi menurut saya mending satu hal yang saya interest banget ke psikologi, soalnya bisa dibilang banyak teman-teman yang kalau ada masalah larinya ke saya gitu, entah emang sekedar apa tugas atau sama pacarnya sekalipun gitu, ketika saya jomblo gitu kan mereka datang ke saya tetap gitu. tong sampah. Tong sampah betul. Makanya dari sana mikirnya kayaknya psikologi lebih cocok deh kayak gitu. Semisal UMK punya psikologi S2, mau kemana? Jawabannya enggak. Bukan karena logikanya prodi baru berarti masih C kayak gitu. Kalau A? Gitu kan. Kayaknya enggak juga. Enggak juga. Saya ingin lepas dari apa Apakah ya? ada trauma di sini? Sebenarnya bukan trauma gitu, tapi ingin challenge. Jadi gini, saya dari TK gitu kan, sekolah TK Dalam sampai kurung sekarang challenge tuh, ya ini ya. dalam kurung challenge di sini terus gitu kan, nggak kemana-mana. Jadi sekalinya mau S2 yang jauh aja sekalian. Mau survive. Betul, survive itu. Saya akan apa ya? Pasti banyak challenge ketika kita hidup sendiri gitu kan. Entah emang secara emosional, secara lingkungan atau apa kayak gitu. Itu bakal lebih struggle gitu loh. Atau dari lingkungannya mungkin di sini kurang cocok gitu. Kalau dibilang kurang cocok, Ya emang gak cocok. jujurnya emang nggak cocok. Jujur sekali. Kasihan. Soalnya emang apa ya, dari awal ini sebenarnya bukan judgement, cuman mikirnya kayak di sini tuh masih cenderung patriarkinya balik ke feminisme ya, Iya. patriarkinya tinggi banget gitu loh. Ketika emang mau eksplor banget, pasti akhirnya nanti kata-kata yang sudah sering banget didengar pasti, alah kan kok cewek gitu kan, endingnya itu paling nikah kayak gitu. Udah, itu tuh hal yang paling saya benci kalau denger hal itu gitu. Iya. Tapi udah mulai terbiasa. Jadi pengen keluar ke kota besar emang untuk ketika saya milih ini akan ada banyak orang yang paham kenapa saya seperti ini kayak gitu loh. Harus beasiswa kah? Kalau kuliah lanjut? Kalau pengen beasiswa sih pengennya sekalian keluar negeri. Oh iya gitu. Aku udah dimarahin sama produsernya ini. Ya udah Mbak, ini terakhir. Kesan dan pesan harapan untuk universitas kita tercinta. Dan adik-adik kecil, titik-titik mahasiswa baru atau adik tingkat. Nah, itu terrangkum dalam
sesi ini. Silahkan Mbak, ini mau didebat juga nggak apa-apa, mau suara-suara debat gitu nggak apa-apa, suara-suara nada tinggi gitu. Jangan, kayak nanti nggak enak didengerin. Silahkan monggo pesan-pesannya itu. Pesan-kesannya apa ya, jangan putus asa sih, terus juga jangan menyerah, jangan meremehkan sebenarnya, karena tempat itu nggak menunjukkan kita tuh akan jadi siapa gitu kan. Yang penting mau dimanapun itu, selama kita semaksimal mungkin akan jadi diri kita. Maksudnya gini, UMK dulu dan 4 tahun lalu dan sekarang beda, tentu berbeda. Apalagi di prodi saya tuh banyak banget perubahan. Ketika emang kita decide untuk di sini dan orang lingkungan sekitar mungkin mandangnya bakal dipandang cuman oh alah di situ kayak gitu kan. Tapi selama apa ya, ada banyak yang kita lakukan di sini gitu di UMK, banyak improvement, banyak kegiatan yang emang mensupport kita lebih gitu kan. Jadi ya udah gitu kan, jalanin aja dengan semaksimal mungkin, serap sebanyak mungkin yang mungkin ketika kamu di univ lain nggak bisa mendapatkan itu, di sini bisa dapatkan, maka ambil itu sepenuhnya gitu. Bukan serakah tapi melihat apa sih kesempatan yang bisa diambil, ambil sebanyak-banyaknya, dapatkan. Ketika memang kita nanti keluar, kita bisa merasa sedikit terpenuhi gitu kan. Jadi dengan begitu kita nggak akan sia-sia gitu di sini. Jadi ketika ada pandangan atau suara-suara yang menurut saya nggak enak didengar, mending ya udah dibiarin aja dulu gitu. Karena menurut saya ketika saya di sini itu banyak yang menyayangkan, iya gitu kan, kenapa sih harus di sana, teman satu kelas pun juga kenapa sih harus di sana gitu, kenapa nggak di kamu ambil yang SBM dan lain sebagainya gitu kan. Itu banyak banget, dan apa sampai beberapa bulan tuh begitu terus gitu loh. Cuman akhirnya ada momen ketika saya lupa sih waktu tahunnya kapan, kayaknya 2018 sekali ya, itu waktu saya ulang tahun, beberapa teman saya gitu kan yang emang deket akhirnya mengucapkan ya biasa selamat ulang tahun dan ngomong gitu kan, oh berarti pilihanmu di sana tuh nggak salah gitu kan, kamu menemukan dirimu di sana, malah ternyata kamu bisa jadi the best of yourself di sana. Itu makanya mau dimanapun itu, entah ini di UMK dengan jurusan apa sekarang gitu kan, ya udah ambil sebisa mungkin, serap sebisa mungkin gitu kan, show to your friends gitu kan, to your family or even your environments that you can be better of yourself di sini gitu. Good. Oh, good. Aku bisa jawab Mbak tadi. Kenapa Mbak Amalia di sini? Karena di sini saya bisa lulusan terbaik dan di sana tidak bisa. Wah. Mbak Amalia Murwanti SPD. Terima kasih sudah berkesempatan, sudah meluangkan waktunya di kisah hidup saya di podcast ini maksudnya di podcast ini. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan selalu baik untuk semua orang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bye.